Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Yusak Sabdono Mulyo. Saya sebagai salah satu dosen pada program studi Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Bung Karno. Video ini saya buat dalam rangka memenuhi salah satu syarat pengajuan sertifikasi dosen berupa unjuk kerja dan pernyataan diri dosen khususnya di bidang pengajaran. Saya bergabung di program studi Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Bung Karno sejak tahun 2015, mengampu beberapa mata kuliah, salah satunya adalah Mekanika Tanah 1. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan uraian mengenai kegiatan dalam pengajaran pada mata kuliah Mekanika Tanah 1 tersebut. Mata kuliah Mekanika Tanah 1 adalah merupakan bagian dari mata kuliah wajib Mekanika Tanah yang dibagi menjadi dua, yaitu Mekanika Tanah 1 pada semester 3 dan Mekanika Tanah 2 pada semester 4, yang keseluruhannya sebagai mata kuliah pokok dalam program studi Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Bung Karno, dengan bobot masing-masing adalah 2 SKS. Tujuan mempelajari mata kuliah Mekanika Tanah 1 ini adalah mahasiswa mampu mengidentifikasi sifat-sifat fisik dan klasifikasi jenis tanah yang akan digunakan sebagai dasar perhitungan pondasi untuk perletakan bangunan. Capaian pembelajaran dari mata kuliah Mekanika Tanah 1 adalah mahasiswa mampu menjelaskan pengertian jenis tanah dan sifat dasar pembentuknya. Kemudian yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan konsep struktur pembentuk tanah serta parameter-parameter fisiknya. Yang ketiga, mahasiswa mampu menghitung parameter dan indeks tanah, permeabilitas tanah, dan tekanan efektif. Yang keempat, mahasiswa dapat mengidentifikasi sifat-sifat fisik tanah berdasarkan hitungan parameter dan indeks tanah yang diketahui. Yang kelima, mahasiswa mampu mengembangkan hubungan antar parameter fisik tanah. Yang keenam, mahasiswa mampu mengkorelasikan dan menghitung parameter fisik tanah dalam rekayasa geoteknik awal. Yang ketujuh, mahasiswa mampu menganalisis data hasil penyelidikan tanah. Dan yang kedelapan, mahasiswa mampu menentukan identitas dan klasifikasi tanah. Materi yang disampaikan secara garis besar adalah komposisi dan struktur pembentuk tanah, parameter indeks tanah dan hubungan matematis antar parameter dan indeks tanah, konsistensi tanah atau batas-batas Atterberg, kemudian gradasi butiran tanah, klasifikasi tanah, pemadatan tanah, kuat geser tanah, permeabilitas tanah, dan tegangan efektif dalam tanah. Adapun referensi materi mengacu kepada beberapa buku, antara lain Advanced Soil Mechanics yang ditulis oleh Braja M. Das, kemudian buku Mekanika Tanah 1 yang ditulis oleh Dr. Insinyur Hari Kristadi Hardiatmo, dan Mechanic of Soil ditulis oleh Verriet. Pembelajaran dilakukan dengan cara tatap muka di dalam kelas maupun secara daring menggunakan media Zoom atau Siakat. Metode pembelajaran dilakukan dengan ceramah, contoh kasus, tanya jawab, pemberian soal latihan, dan tugas-tugas. Sedangkan jumlah pembelajaran dilakukan dalam 16 kali pertemuan, terdiri dari 14 kali pertemuan pembelajaran dan 2 kali pertemuan untuk ujian tengah semester pada pertemuan ke-8 dan ujian akhir semester pada pertemuan ke-16. Sedangkan mengenai penilaian dan evaluasi hasil pembelajaran meliputi jumlah kehadiran atau presensi mahasiswa, kemudian yaitu berbobot 10%, kemudian nilai tugas atau kuis dengan bobot 20%, kemudian nilai ujian tengah semester bobot 30%, dan nilai ujian akhir semester bobotnya 40%. Tugas atau kuis dilakukan 2 kali, yaitu 1 kali di pertengahan pertemuan sebelum UTS dan 1 kali di pertengahan pertemuan
sebelum UAS. Demikian penyampaian saya mengenai kegiatan mengajar atau kegiatan pengajaran saya pada Prodi Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Bung Karno. Untuk melengkapi informasi mengenai kegiatan pengajaran, maka berikut ini saya tampilkan sebagian rekam video saya dalam melaksanakan pengajaran di kelas online. Terima kasih. Baik, kita mulai. Selamat sore semuanya. Boleh, Pak. Hai, Pak. Semoga kabar baik semuanya ya. Semangat. Baik, Pak. Semangat. Sore ini kita akan mempelajari mengenai pemadatan tanah. Setelah beberapa sesi yang sebelumnya kita belajar mengenai parameter-parameter dan indeks tanah. Akan saya share screen-nya. Bentar. Baik, sudah kelihatan ya? Sudah, Pak. Baik, Berapa? jadi kita fokus sore ini adalah pemadatan tanah atau soil compaction. Eh, Pengertian dari pemadatan tanah apa itu adalah pemadatan atau kompaksi dari tanah dengan mereduksi atau mengurangi pori-pori tanah yang berisi udara. Pemadatan digunakan untuk beberapa macam eh, penggunaan struktur ya, baik itu badan jalan, timbunan, bendungan maupun beberapa keperluan lain yang terkait dengan struktur. Bahwa tanah yang lepas atau loose itu harus dipadatkan lebih dulu untuk memperbaiki kekuatan dari daya dukung tanah tersebut. Sedangkan tingkat atau derajat kepadatan itu diukur dari berat volume kering dari tanah yang sudah dipadatkan. Jadi ilustrasinya seperti ini, bahwa tanah sebelum dipadatkan adalah gambar yang sebelah kiri, kemudian di situ ada void yang berisi air dan void yang berisi udara atau kosong. Jadi air ini udara ya, ini kosong, kemudian ini water, ini berisi air, kemudian solid ini fase padat seperti yang kita sudah pelajari sebelumnya. Mungkin ada yang masih ingat mengenai kadar air itu apa? Boleh silakan menjawab salah satu. Ya, Pak. Saya, Pak. Ya, Oke, kadar air silakan Rian. sendiri sesuai dengan yang pernah Bapak ajarin, kadar air adalah kandungan air di dalam pori-pori tanah, Pak, yang dinyatakan dengan perbandingan berat air terhadap berat massa padat, Pak. Oke, baik. Terima kasih. Berarti masih ingat. Karena kadar air ini akan menjadi poin pokok atau pemahaman yang penting untuk masalah pemadatan tanah. Jadi, pemadatan tanah itu mengurangi volume void, tetapi void yang hanya berisi udara, bukan seluruhan void, karena void yang terisi air tidak mungkin dikurangi atau tidak mungkin dihilangkan, kecuali dengan waktu yang lama yang mengikuti proses konsolidasi. Kalau pemadatan mekanis ini hanya mengurangi volume pori-pori yang berisi udara, sehingga ilustrasinya seperti yang sebelah kanan, volume pori-pori yang berisi udara berkurang, sehingga karena volumenya total berkurang, maka berat volume keringnya juga eh, akan naik. Karena volumenya berkurang, berat volumenya akan naik. Karena berat dikurangi volume, dibagi volume. Volumenya lebih kecil, maka berat volumenya menjadi lebih besar. Itu makanya kemudian ukuran dari kepadatan itu diukur dari berat volume keringnya dari hasil tanah yang dipadatkan. Nah, tujuan dari pemadatan tanah sendiri adalah
menaikkan kuat geser tanah, menaikkan daya dukung, kemudian mengurangi atau mereduksi, menurunkan settlement yang tidak diharapkan dari struktur. Karena settlement itu bisa terjadi dari pergeseran antara butir-butir tanah sehingga terjadi penurunan atau pemampatan. Kemudian berikutnya adalah mereduksi uh, konduktivitas hidraulik atau permeabilitas. Jadi semakin padat maka permeabilitasnya semakin rendah. Yang kelima adalah meningkatkan stabilitas dari lereng atau ping atau slope ya dari timbunan. Jadi kalau ada timbunan dengan ada kemiringan lereng maka semakin tinggi kepadatan maka stabilitas lereng ini menjadi semakin besar. Jadi area ini menjadi lebih stabil dengan adanya pemadatan tanah. Nah, pemadatan tanah itu seperti yang tadi saya sampaikan adalah ada peran dari air. Di sini air ditambahkan pada tanah selama pemadatan yang air tersebut beraksi sebagai lubrikasi atau pelumas dari butir-butiran tanah yang ada di dalamnya sehingga memudahkan butiran-butiran tanah tersebut bergeser untuk menjadi lebih padat. Jadi partikel tanah saling bergeser untuk kemudian menjadi lebih pampat atau lebih kompak ya. Posisi-posisinya lebih kompak. Jadi yang tadinya berongga menjadi lebih pampat. Jadi pori-pori yang berisi udaranya berkurang sehingga volumenya juga berkurang. Nah, di sini peran dari air. Jadi semakin besar, semakin kecil air, maka pemadatan semakin susah. Sedangkan ada sedikit air, pemadatannya menjadi lebih baik atau lebih gampang. Tapi semakin banyak air juga nanti akan seperti apa. Nah, karena sifat-sifat tanah seperti yang pernah kita pelajari juga, ada batas cair, batas plastis, dan batas susut ya. Jadi kalau kadar airnya sudah berlebihan, maka akan lebih sulit dipadatkan karena apa? Karena butir-butiran tanahnya menjadi lebih terlalu fleksibel, terlalu mudah bergeser ke kanan dan ke kiri sehingga tidak menempati posisi yang paling stabil. Oke, kemudian kita akan mengarah sebetulnya ini definisi lain saja bahwa definisinya bisa berupa pengaturan kembali. Ya, pemadatan tanah itu berupa pengaturan kembali partikel-partikel butiran tanah supaya sehingga menjadi lebih pampat yang dihasilkan dari energi mekanis yang diterapkan pada tanah tersebut. Jadi ini tidak melibatkan aliran air keluar dari tanah karena hanya pori-pori udara yang berkurang. Tapi kadar air sangat berpengaruh untuk memberi pelumas supaya butiran-butiran tanah mudah bergeser tadi. Nah, pemadatan tanah itu ada dua hal, yaitu ada dua jenis, yaitu pemadatan tanah laboratorium dan pemadatan tanah di lapangan. Yang kita bahas sekarang pemadatan tanah di laboratorium dulu. Seperti tadi disinggung di atas bahwa tujuan utamanya adalah karena mengurangi pori-pori yang berisi udara tadi, maka dicari maksimum dari berat volume kering. Jadi pemadatan tanah itu dimaksudkan mencari berat volume kering yang maksimal. Nah, pada saat berat volume tanah kering maksimal itu di- dinamakan kadar airnya adalah kadar air optimum atau OMC, Optimum Moisture Content. Jadi kadar air optimum itu kadar air pada saat tanah ketika dipadatkan mencapai berat volume kering yang maksimum. Nah, standar
itu biasanya distandarkan dalam laboratorium itu ada dua, yaitu standar Proctor dan modified Proctor. Jadi uji standar Proctor ada uji modified Proctor test. Ini yang umum dilakukan menurut atau sesuai dengan aturan ASTM 698. Nah, bedanya apa standar Proctor dan modified Proctor? Bedanya sebetulnya hanya energi pemadatannya. Jadi prinsip eh, prosedurnya hampir sama, tetapi yang berbeda adalah energi yang diterapkan untuk memadatkan tanah. Jadi kita bahas dulu mengenai standar Proctor ya. Alatnya adalah berupa silinder, silinder kosong yang terdiri dari dua segmen. Segmen yang bawah ini tinggi 116,43 mm tercantum di situ, kemudian diameternya juga tercantum ada 4 inch. Kemudian yang di atas juga tentunya diameternya sama. Ini extensionnya aja. Kemudian caranya bagaimana? Caranya adalah menaruh sampel tanah lapis demi lapis dalam 3 lapis ya. Kemudian dipadatkan dengan alat pemadat yang berupa ini silinder besi atau logam ya, dengan berat 2,5 kilogram atau 5,5 ton dengan ketinggian jatuh setinggi 12 inch. Diameter silindernya 2 inci. Sedangkan standar jumlah pemukulannya atau pemadatannya adalah 25 kali setiap lapisan. Jadi setiap lapisan ini nanti dipadatkan sebanyak 25 kali. Kemudian ditambah lagi dengan tebalan yang sama, kurang lebih dibagi 3, jadi 4,58 in ini dibagi 3, 4,584 in. Jadi ini sebetulnya extension ini hanya untuk supaya ketika sebelum dipadatkan itu kan ada lebihan dikit, itu tidak tumpah ke kanan ke kiri. Kemudian setelah dipadatkan masing-masing layer ini 25 kali tumbukan, maka kemudian baru diukur kadar airnya, kemudian diukur berat volumenya. Ini kan volumenya bisa dihitung dari diameter tabung dan ketinggian tabung atau silinder, sehingga volume tanah ketemu, tinggal ditimbang, maka gamma B-nya atau berat volume basahnya adalah berat sampel tanah dibagi volume silinder atau volume sampel tanah. Sedangkan dicari lagi kadar airnya dengan cara di oven, sehingga kemudian kita bisa hitung gamma D-nya seperti yang dulu kita pelajari ya. Gamma D adalah gamma B dibagi 1 plus W, atau dibagi 1 ditambah kadar air dalam desimal ya, karena ini biasanya dalam persen, kemudian dalam kadar air didesimalkan dulu. Nah, ini standar Proctor. Sedangkan modified Proctor itu hanya berbeda alat ininya ya. Tinggi jatuh, beratnya, kemudian jumlah lapisannya. Sehingga dengan demikian energinya berbeda antara yang standar Proctor dan modified Proctor. Kalau modified Proctor itu tinggi jatuhnya 18 in atau setengah kali lipat ya, dari sini yang standar itu 12 in, yang modified Proctor 18 in. Nah, ini perbandingannya. Sedangkan berat hammernya yang standar itu 2,5 kilogram, sedangkan yang modified itu 4,9, atau hampir 2 kali lipat. Kemudian jumlah penumbukannya sama 25 kali, tetapi jumlah layernya atau lapisannya berbeda.
Jadi dari tinggi yang tadi 4,584 inch tadi, kalau yang standar dibagi 3 lapisan, sedangkan kalau yang modified proctor dibagi 5 lapisan. Sehingga setiap lapisan ini energi yang diterima lebih besar dan energi yang diterapkan untuk secara keseluruhan karena ini jumlah lapisannya lebih banyak, maka penumbukannya juga jadi tiap layer ini 25 kali, layer 2 25 kali, berarti ini 25 kali 5. Jadi seluruh sampel tanah ini menerima tumbukan 25 kali 5. Sedangkan yang di standar Proctor tadi menerima tumbukan 25 kali 3. Jadi sampelnya sama-sama ukuran dan tingginya, tetapi energi yang diterapkan untuk memadatkannya di modified proctor lebih besar. Nah, maksud tujuannya adalah mencari gamma D maksimum dengan beberapa kali percobaan sehingga didapatkan nanti grafik seperti ini. Jadi caranya melakukan beberapa kali percobaan dengan kadar air yang berbeda-beda. Jadi mungkin percobaan pertama dengan kadar air sekitar 8, dapatkan berat volume keringnya sekitar 112 misalnya. Kemudian percobaan kedua di sini, percobaan ketiga di sini belum tentu ada yang di titik puncak. Percobaan keempat di sini. Jadi dicari kadar air dan gamma D yang kondisi naik, kemudian setelah kadar airnya dinaikkan, gamma D-nya menurun. Nah, di sini baru kemudian kita bisa buat grafik lengkung yang mendekati titik-titik melalui titik-titik yang kita dapatkan dari percobaan. Nah, puncak dari kurva atau grafik yang kita buat melewati titik-titik hasil percobaan tadi, itulah yang namanya maksimum dry density atau gamma D maksimum, dan kadar air yang ditunjukkan adalah di sini optimum moisture content atau kadar air optimum. Nah, disitulah percobaan atau uji kepadatan laboratorium seperti itu. Jadi intinya pemadatan dilakukan untuk mencari hubungan antara kadar air dan berat volume kering. Jadi dengan hubungan berat volume kering dan kadar air, kemudian didapatkan beberapa pasangan data yang kita plotkan di grafik. Kemudian kita buat kurva yang melewati titik-titik yang kita hasilkan dari percobaan tadi. Dari kurva yang didapatkan, kemudian kita ambil di puncaknya, itu akan merupakan nilai gamma D maksimum atau maksimum dry density, dan kadar air yang diperoleh adalah kadar air optimum. Jadi ini menjadi acuan nanti untuk pemadatan di lapangan. Jadi pemadatan di lapangan sebaiknya atau sedapat mungkin dilakukan pada mendekati kadar air optimum atau optimum moisture content. Nah, di sini ada garis yang di luar ini apa ini maksudnya? Ini adalah zero air void curve yang apa namanya? Yang menunjukkan garis antara kadar air dan dry density maksimum, tetapi kondisi voidnya kosong sama air voidnya nol atau zero air void, maksudnya voidnya nol. Ini tidak mungkin dicapai karena void tidak mungkin kita kita buat sampai nol. Oleh sebab itu, ketika kadar air dinaikkan, dia tidak akan mencapai ke sana, tapi dia akan turun. Kenapa? Karena butir-butir tanahnya sudah keburu slip kemana-mana dulu sebelum bisa dipadatkan sampai zero air void
atau void-nya menjadi nol. Nah, ini eh, maksud dari garis yang di luar ini ya. Nah, ini pengertiannya zero air void first di situ. Jadi plotting dari berat volume kering terhadap eh, water content yang 100%. Maksudnya tadi kan ada void yang berisi air dan void yang berisi udara. Nah, maksudnya airnya tetap masih ada, tetapi eh, void yang berisi udara ini nol sama sekali tidak mungkin. Jadi tidak mungkin hanya ada solid dan water, pasti ada udaranya. Kalau untuk menghilangkan sama sekali udara ini tidak memungkinkan di alam ya. Jadi kita tidak mungkin mencapai zero air void ini. Demikian untuk eh, penjelasan mengenai uji pemadatan di laboratorium dan pemadatan tanah. Mungkin ada yang kurang jelas, silakan bertanya. Cukup jelas ya, intinya bahwa yang kita cari adalah pasangan data antara berat volume kering dengan kadar air. Sehingga kita dapatkan kurva, dan kemudian dari kurva tersebut kita gambar grafiknya, kemudian puncaknya kita dapatkan, itulah puncak dari maksimum trade density, dan kadar air yang diperolehnya adalah kadar air optimum. Saya kira cukup jelas dan mudah ya. Kalau ada yang Mas, masih belum jelas, silakan. Nggak ada yang kurang saya jelas, Pak mungkin mau nanya sedikit Pak. silakan. Mungkin boleh dijelaskan sekali lagi Pak, konsep tentang kadar air optimum itu Pak. Tadi saya kurang paham Pak. Oke, saya ulang kembali. Jadi kadar air itu, eh, pemadatan tanah itu akan eh, bervariasi sehubungan dengan kadar air, dengan perubahan kadar air. Jadi kadar air dari rendah ke tinggi itu memiliki karakteristik bahwa suatu saat ketika kadar air naik, maka hasil pemadatannya justru turun. Maka kemudian pada ketika eh, pemadatan maksimum atau dengan ukuran berat volume kering paling tinggi, itulah yang disebut kemudian kadar air pada saat kondisi itu adalah kadar air optimum, yaitu kadar air yang bisa kita mendapatkan berat volume kering maksimum. Kira-kira begitu, ada masih kurang jelas? Baik Pak, terima kasih Pak. Oke. Baik, ada lagi? Oke, kalau tidak ada lagi, saya kira untuk sesi sore ini saya cukup sekian dulu ya. Kita akan sambung kembali untuk pemadatan di lapangan pada sesi minggu depan. Oke, selamat Baik Pak, malam. terima Saya kasih akhiri. Pak. Salam sehat selalu. Selamat malam Pak. Selamat sore. Terima kasih. Baik, Pak. Terima Terima kasih, kasih Pak. Pak. Terima kasih, Terima Pak. kasih, Bapak.